Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bertemu lagi dengan Bu Dita di semester genap dengan materi yang tentunya berbeda dari semester ganjil. Apa materinya di pertemuan ini? Kita akan membahas tentang menggambar poster. Ayo, ada yang tahu apa poster? Nah, betul. Poster itu sudah biasa kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Tapi, kalian tahu nggak fungsinya poster itu untuk apa? Dan poster itu bisa dikreasikan bagaimana? Nah, di materi ini kita akan belajar itu. Oke, jadi Bu Dita harap materi yang Bu Dita sampaikan nanti kalian lihat dari awal sampai akhir sehingga bisa mengerjakan tugasnya dengan baik. Karena kalau tugasnya tidak dikerjakan dengan baik, maka nilai kalian juga yang akan tidak baik. Ya, berimbas semuanya. Jangan sampai itu terjadi. Sehingga Bu Dita harap apa yang sudah terjadi di semester ganjil tidak terjadi di semester genap. Bu Dita harap juga kalian bisa melihat video ini dengan seksama, tidak hanya dilihat tapi juga didengarkan dan juga dipahami. Jika ada yang tidak jelas boleh ditanyakan, jangan diam saja. Malu bertanya sesat di jalan, jangan sampai sesat di jalan ya. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita mulai dengan doa. Ya, yuk kita mari berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Ya, nak ya, setelah ini akan ada materi yang Bu Dita sampaikan. Silahkan kalian untuk melihat, mengamati, dan juga memahaminya. Semoga kalian paham. Dan Bu Dita akhiri sampai di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat datang di materi yang pertama di semester genap, yaitu membuat poster. Jika di semester ganjil kita sudah belajar tata cara menggambar model dan ilustrasi, maka di semester ini kita akan belajar cara menggambar poster. Apa sih itu poster? Yuk mari kita lihat di slide yang selanjutnya. Nah, ada persepsi poster. Bu Dita ingin menjelaskan sedikit tentang poster. Apa sih itu poster? Nah, poster merupakan salah satu sarana untuk menyampaikan pesan. Isi pesan pada poster biasanya menggunakan bahasa yang mudah untuk dipahami. Poster biasanya digunakan sebagai sarana promosi dengan berbagai tujuan, baik itu bertujuan untuk dunia pendidikan, bertujuan untuk dunia politik, kesehatan, dan lain sebagainya. Jadi poster itu bukan hal asing ya untuk diri kita, karena kita sudah sering menemukannya di dalam kehidupan. Contohnya saja di sekolah kita, PPDB, pasti kalian juga sudah melihat poster kita di mana-mana, poster sekolah kita di mana-mana, di mana kita sedang promosi supaya banyak siswa yang masuk di SMP Nusantara Krian. Itu salah satu jenis poster yang menggunakan media cetak. Jadi kita mendesain dulu di komputer, kemudian kita mencetak, baru kita tempel atau kita pasang di jalan-jalan yang bisa terlihat oleh banyak mata. Ya, dengan fungsi atau dengan tujuan ya diharapkan orang-orang bisa tertarik untuk ke situ. Sehingga bahasa yang digunakan pun bahasa-bahasa yang persuasif, bahasa yang bisa mempengaruhi, membujuk, merayu orang untuk mengikuti atau untuk tertarik kepada hal tersebut, ya. Oke, kita geser ke slide yang selanjutnya. Ada pengertian menggambar poster. Poster merupakan sebuah karya seni yang memuat komposisi antara huruf dan gambar. Poster dibuat dalam berbagai macam ukuran sesuai dengan kebutuhan. Ada poster yang ditempel di dinding jika berbahan kertas, dan ada poster yang digantung jika berbentuk baliho dan biasanya berukuran besar. Ciri dari poster adalah 1. Bersifat menarik perhatian mata. 2. Menarik perhatian dengan kata yang digunakan. 3. Poster singkat dan memiliki pesan yang jelas dan kuat. Sehingga dapat dikatakan bahwa poster memiliki fungsi untuk menyampaikan pesan secara singkat dengan menggunakan kata dan gambar. Jadi kalau kalian biasanya melihat poster-poster yang ada di jalan itu, pasti gambarnya juga gambar-gambar yang mudah untuk dipahami. Kata-katanya pun kata-kata yang mudah untuk dipahami, singkat, padat, tapi menarik.
Kemudian biasanya disisipi dengan kata-kata yang berbau Inggris, atau kata-kata yang berbau dengan bahasa asing, atau kata-kata yang sedang hit saat ini, sehingga orang ketika membaca itu juga lebih santai, lebih enjoy, lebih senang. Dan biasanya juga dikombinasikan dengan warna-warna yang menarik perhatian mata, warna-warna indah, warna-warna yang ketika kita melihat itu kita jadi merasa senang. Kombinasi warnanya itu pas, dipikirkan secara matang-matang, tidak asal memberikan warna. Itu biasanya poster, karena memang tujuannya ingin memberikan pesan kepada seseorang. Dan jangan lupa, bahasanya poster itu bahasa-bahasa yang persuasif, bahasa-bahasa yang menarik, bahasa-bahasa yang bisa menggunakan bahasa-bahasa yang bisa menggugah isi hati, pikiran, dan juga perasaan orang. Persuasif kan pada dasarnya ingin mengajak orang untuk mengikutinya, ingin mengajak orang untuk bisa melakukan hal yang sama, atau menarik orang. Seperti sekolah kita, Bu Dita tadi bilang PPDB itu kan menarik orang supaya orang bisa daftar di sekolah kita. Nah, itu kan bahasa-bahasa yang persuasif seperti itu. Nah, di sini Bu Dita ambil satu poster tentang peduli sampah. Kenapa seperti itu? Karena Bu Rita melihat fenomena sekitar di mana kalian dulu sekolah itu banyak yang membuang sampah itu tidak pada tempatnya. Dibuang di sorokannya bangku, dibuang di pojokannya kelas, bahkan kadang dibuang itu pokoknya diuncal ae, gak mlebu tong sampah ya gak popo. Gitu pun juga tidak ingin diambil. Artinya apa? Kesadaran kalian untuk membuang sampah itu masih kurang, masih kecil sekali. Bukannya semua ya, tidak. Beberapa anak atau sebagian besar anak. Jadi masih banyak anak yang tidak sadar, tapi juga ada anak yang sadar. Iya, ada, banyak kok. Jadi persentasenya itu lebih banyak mana antara yang sadar dan tidak? Ya masih banyak yang tidak sadar daripada yang sadar. Ya, makanya Bu Rita ambil contoh poster peduli sampah, di mana poster di atas adalah contoh poster yang mengajarkan kita dan mengingatkan kita agar selalu buang sampah pada tempatnya. Peduli lingkungan, peduli kesehatan untuk kita. Kita adalah generasi emas bangsa, oleh sebab itu kita harus menjadi orang yang pintar, cerdas, dan sehat. Baik sehat fisik maupun mental, ya. Dimulai dari hal kecil, yaitu membuang sampah pada tempatnya. Oke, kita geser ke slide yang selanjutnya. Ada syarat membuat poster. Syarat membuat poster yang pertama, menentukan topik dan tujuan. Jadi kita harus menentukan topik itu tema ya. Jadi kita harus menentukan temanya dan tujuannya. Untuk apa sih? Temanya tentang apa dan tujuannya untuk apa membuat poster? Kalau temanya tentang kesehatan, berarti tujuannya untuk memberikan edukasi atau pengetahuan atau wawasan kepada orang mengenai suatu cara menjaga kesehatan yang sedang hits aja saat ini, corona. Bagaimana cara kita menjaga diri dari si virus kecil tak terlihat ini? Dengan cara apa? 3M. Nah, ini kan perlu untuk memberikan pembelajaran kepada orang, baik dari gambar maupun kalimat. Nah, ini bisa dikombinasikan dalam bentuk poster. Kita harus tahu, topik atau temanya kesehatan, artinya tujuannya ya untuk memberikan informasi kesehatan kepada orang, gitu. Kemudian yang kedua, membuat kalimat singkat dan mudah dipahami. Selain kita menentukan topik dan tujuannya, kita juga harus menentukan kalimat yang mau digunakan. Kalimatnya nggak boleh berbelit, kalimatnya harus singkat, jelas, mudah dipahami, tapi juga menarik perhatian, menarik rasa orang untuk membaca, melihat. Karena dari membaca dan melihat nanti akan muncul perasaan paham, perasaan dia tergugah hatinya. Jadi memang harus dari kata-kata dulu yang bagus. Kalau kata-katanya bagus, maka nanti tersampaikannya juga bisa bagus. Yang ketiga, menggunakan gambar. Nah, topik sudah ditentukan, tujuannya sudah ditentukan, memilih kalimat sudah dilakukan, maka selanjutnya adalah dari kalimat tersebut kita juga memberikan ilustrasi berupa gambar. Kalau kalimat tok, kalau kata-kata tok, maka orang akan bosan untuk membacanya. Tapi jika diberikan gambar, maka orang akan tertarik melihatnya. Jadi kombinasi antara gambar dan kalimat yang pas itu akan menghasilkan suatu ketertarikan
daya tarik tersendiri untuk orang. Jangankan orang, kita sendiri aja juga seperti itu ya. Kan kemudian tidak hanya kata dan juga gambar, tapi juga warna. Ketika sudah menentukan kata, menentukan gambar, kemudian dikasih warna yang menarik. Warna-warna yang dipilih juga jangan sembarangan dipilih supaya tidak nabrak warnanya, supaya nanti itu ketika dilihat itu tidak sakit di mata. Jadi dipilih benar-benar. Yang terakhir ada menggunakan media yang tepat. Nah, setiap membuat poster maka harus memperhatikan tujuan dari poster. Ingin diletakkan di mana dan disasarkan kepada siapa. Sehingga pemilihan bahan untuk pencetakan poster harus diperhatikan. Kalau kalian dikasih tugas untuk membuat lomba poster ditempel di kelas, artinya ya kalian harus memilih bahan kertasnya berupa kertas HVS yang besar itu, atau kertas kertas-kertas yang warna-warni itu. Nah, itu yang bisa ditempel di kelas itu. Nah, itu bisa kalian gambar secara berkelompok. Tapi kalau untuk sekolah biasanya kita menggunakan bahan-bahan yang tidak mudah rusak jika terkena angin. Maka kita memilih bahan-bahan yang ada seperti lapisan-lapisan plastiknya itu. Kalau kena panas nggak rusak, kalau kena angin juga nggak rusak, kena hujan juga enggak luntur. Jadi sesuai dengan tujuannya, tujuan pembuatan posternya. Jadi syarat membuat poster tadi ada berapa? Ada 4. Kita harus memperhatikan keempat unsurnya itu. Kita geser ke slide yang selanjutnya. Nah, ada alat dan bahan yang digunakan. Kita bisa menggunakan pensil, kita bisa menggunakan pensil warna, kita bisa menggunakan alat kuas supaya lebih menarik jika ingin menggunakan cat basah. Kita juga bisa menggunakan ballpoint. Nah, untuk sekolah atau instansi yang lainnya seperti perusahaan, pendidikan, kemudian instansi kesehatan atau rumah sakit, itu biasanya kalau ingin membuat poster menggunakan sarana komputer, karena digambar dulu, didesain dulu yang menarik, yang bagus, baru dicetakkan. Kalau kalian karena masih sekolah, maka membuat posternya juga sederhana aja, dari kertas saja, dari buffalo, dari apapun, nanti diwarnai sendiri ya. Oke, kita geser ke slide yang selanjutnya. Ada contoh poster dan maknanya. Jadi memang setiap poster itu punya pesan tersendiri yang ingin disampaikan kepada pembaca, baik melalui kata-kata yang ditekankan atau gambarnya yang ditekankan. Intinya pasti dia punya tujuan atau pesan. Tinggal kita pintar-pintarnya membaca pesan itu, pesan yang ada di poster itu. Nah, di sini Bu Dita memberikan 2 contoh poster beserta penjelasan maknanya. Kita lihat dari yang sebelah kiri dulu, yang ada gambar-gambar kuas dan goresan-goresan warna dengan judul Indahnya Tanpa Narkoba. Di sini gambar-gambar yang ditampilkan menarik, seperti orang ingin mengajak mau melukis, tapi ternyata di sini di bawahnya ada penjelasan indahnya tanpa narkoba. Artinya dunia kita jika tidak dikotori dengan narkoba itu indah sekali, penuh warna, penuh cerita yang baik-baik. Tapi sekali dikotori dengan narkoba, maka akan ada titik hitam di situ ya. Ada yang namanya lubang hitam, karena kita sudah terjerumus kepada hal yang negatif ya, sudah enggak indah lagi, sudah ada coretan yang tidak berkesan di hidup kita. Nah, pesan di poster ini yaitu ingin pembacanya ini agar jangan sekali-sekali menggunakan narkoba, karena dampaknya lebih banyak negatif daripada positifnya. Narkoba hanya perlu dikenal, bukan untuk dipakai. Dan kita tidak boleh untuk dibodohi oleh oknum-oknum yang berkata bahwa narkoba itu bisa membuat diri kita menjadi lebih baik. Itu semua adalah bohong, hanya ingin menarik kita kepada hal-hal yang jelek, terjerumus. Nikmatnya sesaat, susahnya selamanya, kayak gitu ya. Jadi kita tidak boleh menjadi orang yang sembarangan ketika mendapatkan satu informasi. Jadilah orang yang bertanggung jawab, jadilah orang yang
Ketika mendapat informasi didengarkan dengan sesama, disaring, baru kita bisa melangkah ke arah yang selanjutnya. Ingat ya, jaga sehatmu sebelum sakitmu. Jadi pesan ini kurang lebih intinya seperti itu. Kita harus menjaga kesehatan karena kesehatan itu mahal harganya, dan hidup kita itu penyesalan ada di belakang bukan di depan. Kemudian di sisi sebelah kanan, Budita memberikan satu contoh poster yang isinya adalah orang sedang tersenyum, ada otaknya di situ, jalur-jalurnya, ada gambar warna-warni yang di bawahnya ada tulisan playing is learning. Kira-kira maksudnya apa ya playing is learning ya? Kurang lebih artinya seperti ini dari poster itu. Nah, poster di atas memberikan pesan kepada pembacanya agar belajar dengan giat tanpa ada kata lelah. Seperti kalian saat ini, belajarlah tanpa lelah. Makanya ada pepatah, belajarlah sampai ke negeri Cina. Kenapa kok Cina? Karena orang Cina itu adalah orang yang paling akas nek belajar, paling giat kalau bekerja. Makanya kenapa hidupnya juga enak-enak, mapan-mapan, bahasa Jawa soge-soge ya, karena mereka itu tadi mau susah-susah dahulu, senang di belakang, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Nah, kemudian karena semakin kita belajar, otak kita akan bekerja dengan baik dan kuat dalam daya ingat dan berpikir, bukan malah menjadi lemah. Jangan dipikir kalau orang semakin belajar maka otaknya semakin penuh, semakin tidak bisa berpikir. Itulah kayak kartunnya SpongeBob. Nah, Patrick itu kalau banyak berpikir, banyak belajar, otaknya terbakar, otaknya penuh, dia malah gak bisa mikir apapun. Itu kartun. Tapi kalau kita diciptakan Tuhan Yang Maha Esa, otaknya sempurna, semakin diisi semakin diasah seperti pedang yang semakin sering kali dipakai dan diasah, maka dia akan semakin tajam. Pedang kalau tidak pernah dipakai, tidak pernah diasah, maka dia akan tumpul seperti otak kita. Jadi jangan salah ya, jangan dikira kalau semakin mikir semakin bodoh. Tidak, semakin banyak kita mikir semakin banyak kita pintar. Semakin kalian jarang mikir, maka disitulah kalian akan menemukan kata bodoh ya. Kemudian otak kita ada dua, yaitu kanan dan kiri, dan keduanya harus bekerja dengan optimal. Kita harus bisa menyeimbangkan antara penggunaan kata, belajar menggunakan bahasa yang baik dan benar, kemudian kita juga belajar berhitung, kemudian kita juga belajar seni, kemudian kita juga belajar olahraga. Semua itu digunakan untuk menyeimbangkan otak kanan dan otak kiri kita supaya seimbang, supaya sempurna, supaya tidak ada yang berat sebelah dan badan kita bisa bekerja dengan optimal. Kurang lebih pesannya seperti itu. Jadi setiap poster itu pasti ada pesannya masing-masing, pasti ada makna yang ingin disampaikan masing-masing, dan itu harus kita lihat secara jeli. Kita baca, kita lihat gambarnya, kita hayati, kita resapi, dan kita ambil maknanya. Oke. Karena penjelasannya Budita sudah cukup sampai di sini tentang poster, setelah ini akan ada penugasan yang ditampilkan oleh Budita. Dipahami supaya kalian bisa mengerjakan dengan baik dan benar. Kita geser ke slide yang selanjutnya, ada penugasan yang pertama. Bagaimana bunyinya? Berdasarkan data yang telah saya sampaikan, maka silahkan membuat satu poster pada buku gambar atau kertas HVS polos. Jadi kalian boleh memilih, bisa buku gambar, bisa kertas HVS polos, terserah warna apapun boleh, dengan tema kesehatan atau sosial masyarakat. Kamu boleh mengambil tema kesehatan atau sosial masyarakat. Jadi dipilih salah satu, tidak dua-duanya. Kalau ada kata atau itu dipilih salah satu. Kalau ada kata dan dipakai dua-duanya. Ya, diingat-ingat, bedakan antara kata atau dan. Ya. Kemudian dengan gambar dan kata atau kalimat yang menarik untuk dinikmati baik dibaca atau dilihat. Kalau sudah menentukan temanya, kamu tentukan kalimat yang mau digunakan. Pilih kata-kata yang menarik, pilih kata-kata yang sangat bagus. Kemudian berikan gambar.
Dan jangan lupa diwarnai, dipilih komposisi warna yang tepat sehingga apik, menarik dan indah dipandang mata. Ya, satu saja di buku gambar atau di kertas HVS polos, boleh warna apapun, tidak masalah. Intinya jangan di buku tulis ya nak ya. Kalau di buku tulis nanti kecil gambarnya itu. Jadi nanti juga kalian bakalan lebih susah untuk menggambar detail-detail gambarnya. Kalau wis angel kayak ngono, waduh, yang ngoreksi juga susah nak, kasihan gurunya ya. Tugas ini dikumpulkan hari ini. Jadi tugas ini dikumpulkan hari ini. Saya tunggu seperti biasa 1 kali 24 jam. Tugas itu harus selesai. Nah, kita geser ke slide yang selanjutnya. Nah, di slide yang selanjutnya ada penugasan 2. Lah, penugasan 2 ini dijadikan PR dan dikumpulkan minggu depan. Kalau tugas yang pertama tadi dikumpulkan hari ini, tugas yang kedua dikumpulkan minggu depan. Bagaimana bunyinya? Disajikan satu gambar poster, diharapkan siswa dapat menemukan pesan yang kemudian dinarasikan dalam bentuk paragraf sebanyak 1-2 paragraf. Dikerjakan pada buku tulisnya masing-masing, di mana satu paragraf ini terdiri dari 5 kalimat kompleks. Apa itu Bu kalimat kompleks? Oke, diingat-ingat lagi, Budita bantu. Kalimat kompleks adalah kalimat yang terdiri paling sedikit S, P, dan O. Jika lebih sempurna lagi maka dilengkapi dengan K, sehingga menjadi S, P, O, dan K. Ya, satu paragraf paling sedikit atau minimal 5 kalimat kompleks. Dan ini dikumpulkan minggu depan. Ya, diingat-ingat ini PR dikumpulkan minggu depan. Paham ya? Oke, sekarang geser ke penugasan yang ketiga. Penugasan yang ketiga ini dikumpulkan kapan? Ya, minggu depannya lagi. Jadi kalau tugas yang pertama tadi dikumpulkan hari ini, tugas yang kedua dikumpulkan minggu depan, tugas yang ketiga ya minggu depannya lagi. Jadi minggu kedua dan minggu ketiga Budita hanya akan memberikan kalian tagihan tugas, tidak ada materi, karena Budita sudah memberikan penugasannya di minggu pertama kita pembelajaran. Lah, tugas yang ketiga ini bagaimana ya? Nah, berdasarkan narasi di bawah ini, silahkan terapkan ke dalam bentuk poster yang sesuai dengan narasi yang saya tampilkan. Jadi saya menampilkan satu buah kalimat narasi atau sebuah informasi di sini. Silahkan dari situ kalian aplikasikan ke dalam bentuk gambar. Gambarnya sesuai dengan narasinya, sesuai dengan informasinya, sehingga ketika orang lain membaca akan tahu maksud dan pesan yang disampaikan. Dikerjakan pada kertas HVS atau buku gambarnya masing-masing. Jadi kalian dari satu narasi ini, dari satu informasi ini silahkan dibentuk gambar-gambarnya saja, diberikan warna yang menarik, jangan lupa ya. Jadi hanya mengumpulkan gambarnya saja. Budita pengen ngerti, kira-kira kalau dikasih tulisan seperti ini disuruh jadikan gambar bisa nggak ya? Oh, saya rasa bisa lah anak Nusantara seperti itu ya. Gak masalah, ini apa, kecil sekali gitu ya. Jadi Budita tegaskan lagi, ingatkan lagi, tugas 1 dikumpulkan hari ini. Budita tunggu hari ini ya, 24 jam pengumpulannya. Tugas 2 berarti minggu depannya. Jadi minggu depannya Budita tidak memberikan materi berupa video di YouTube, tidak, hanya Budita memberikan penagihan tugas. Lah, kemudian tugas ketiga kapan ya? Minggu depannya lagi. Jadi Budita di 2 minggu yang akan datang tidak akan memberikan video, tapi hanya penagihan tugas karena videonya sudah diberikan Budita di minggu ini sekaligus materinya. Gitu ya nak ya. Jadi 2 tugas itu PR dicicil, dikumpulkan di minggu belakangnya dan minggu belakangnya lagi. Enteng kan? Enteng. Gak usah berat-berat wes, soalnya kalian dikasih berat-berat ya pasti gak dikerjakan wong kalian iki nemen enak.
dikasih berat gak dikerjakan, dikasih mudah yuk kadang-kadang cik gelembes lah. Karena kemarin banyak sekali yang tidak mengumpulkan, maka Budita memberikan tugasnya Budita cicil dengan harapan anak-anak ini supaya rajin mengerjakan, gak molor-molor nemen. Karena apa nak? Kalau molor nilai kalian itu juga akan tidak bisa terisi di rapot. Apa yang mau diisi nilainya kosong ya. Jadi semoga ada perubahannya di semester genap ini ya. Jangan tetap kayak dulu pusing nak gurunya nak. Kamu juga pusing gak dapat rapot, gurunya juga pusing ngasih nilainya akhirnya ya. Oke, begitu saja ya. Kurang lebihnya seperti itu penjelasannya Budita. Silakan diingat-ingat, jangan sampai lupa tugas-tugasnya. Budita akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan tetap semangat, jaga kesehatan, terapkan 3M ketika keluar rumah. Terima kasih.